Nggih, Pak. Ya Allah, ini laptopnya. Ya ampun, saya gemas sekali. Mohon maaf. Boleh saya lanjutkan ya, Pak? Nggih. Ya, silakan. Kemudian di poin B, ada contoh penerapan berpikir komputasional pada materi pemecahan masalah kontekstual, di mana selain pada materi barisan dan deret, berpikir komputasional juga dapat diterapkan secara efektif pada matematika yang berbasis masalah kontekstual, seperti permasalahan pertumbuhan penduduk, perhitungan skala, atau persoalan sehari-hari lainnya yang memerlukan pemodelan matematika. Pada tahap dekomposisi, siswa diminta untuk memecahkan permasalahan nyata menjadi komponen komponen matematis seperti menentukan variabel yang terlihat, data yang diketahui, serta tujuan yang ingin dicapai. Tahap ini membantu siswa memahami struktur masalah secara menyeluruh. Selanjutnya, pada tahap pengenalan pola, siswa mengidentifikasi hubungan atau keteraturan antar variabel yang terdapat dalam permasalahan, misalnya hubungan proporsional. Mohon izin untuk itu kan, Pak. Kemudian atau perubahan yang bersifat linier maupun eksponensial. Nah, proses ini melatih kemampuan siswa dalam menentukan pola matematis dan dari situasi nyata. Pada tahap abstraksi dilakukan dengan menyusun model matematika yang merepresentasikan situasi kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti persamaan, tabel, atau grafik. Nah, melalui abstraksi, siswa belajar menghubungkan konsep matematika dengan permasalahan kontekstual secara bermakna. Tahap berpikir algoritmik pada tahap itu diwujudkan dengan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis hingga diperoleh solusi yang tepat. Siswa juga dilatih untuk mengevaluasi kembali langkah yang digunakan dan memastikan kebenaran hasil yang diperoleh. Berbagai studi menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa mengerjakan soal-soal kontekstual berbasis masalah memiliki kemampuan berpikir komputasional yang lebih baik dibandingkan siswa yang hanya berlatih soal-soal prosedural rutin. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang mengintegrasikan masalah kontekstual berperan penting dalam melatih. Halo, iya Halo, dilanjutkan. Iya, monggo. Ini kan saya habis sih tadi. Ini. nggih, nggih, sudah Pak. Nah, itu berbagai bidang studi juga menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa mengerjakan soal-soal kontekstual, nah, nggih, melatih kemampuan berpikir komputer siswa secara menyeluruh. Nah, kemudian juga dipaparkan terkait contoh soal dan penerapan indikator pada berpikir komputasional. Di situ disajikan soal di mana soalnya itu eh, diberikan soal bahwa dua media massa koran di Jakarta sedang membutuhkan orang untuk bekerja sebagai penjual koran. Iklan yang menunjukkan bagaimana kedua media massa membayar gaji penjualan koran yang disajikan dalam gambar satu dan 2. Di situ ada gambar satu di mana penjualan koran Indopos itu membutuhkan pekerja di mana ketika menjual satu korannya itu mendapatkan upah sebesar satu per korannya itu memiliki biaya sebesar 1.500. Nah, jika pekerja tersebut mampu menjual sampai dengan 210 koran dalam satu minggu, maka ada tambahan 10.000 per koran yang selebihnya terjual seperti itu. Kemudian di iklan gambar kedua, jual koran kami dapat kan 500.000 per minggu ditambah bonus 300 per koran yang terjual. Nah, melihat kedua iklan tersebut, Budi tertarik dan memutuskan untuk melamar menjadi penjual koran. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan antara pekerja di Indopos atau Kompas. Nah, buatlah grafik yang menggambarkan bagaimana pendapatan pekerjaan kedua media massa tersebut.
Nah, di sini juga disajikan terkait analisis analisis jawaban siswa. Di sini ada kategori sangat baik dan kategori kurang cukup. Mohon maaf itu ada salah typo. Itu maksudnya di analisis jawaban siswa yang kedua itu dalam kategori cukup. Di analisis jawaban siswa dengan kategori sangat baik itu jawaban siswanya. Nah, siswa tersebut mampu memenuhi seluruh indikator. Pada indikator dekomposisi, siswa dapat menuliskan informasi apa saja yang terdapat pada soal, baik yang diketahui dan yang ditanyakan secara sempurna dan benar. Pada indikator pengenalan pola, siswa juga mampu menuliskan pola untuk membangun penyelesaian masalah secara tepat, yaitu mampu menuliskan persamaan pendapatan antara kedua koran, di mana untuk persamaan koran Kompas itu siswanya misalkan 500.000 ditambah 300x. Dan persamaan koran di Indopost, dia menuliskan 1.500 kali 210 plus 10.000 kali X min 210, di mana X ini merupakan koran yang penjualannya lebih dari 210 dalam waktu 1 minggu. Nah, pada indikator abstraksi logaritma, siswa mampu menggambarkan grafik dan menuliskan kesimpulan yang ia dapatkan dengan menghilangkan unsur-unsur yang tidak dibutuhkan saat merancang pemecahan masalah serta mampu menjawab langkah-langkah yang tepat. Nah, ini juga serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvina pada tahun 2017, di mana kemampuan berpikir komputasi peserta didik pada kelompok atas dapat merumuskan dan memuntaskan masalah dengan baik dan benar, serta dapat mempresentasikan solusi dari pemecahan masalah dengan kategori baik. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamna pada tahun 2022, bahwa siswa dengan kemampuan sangat tinggi sudah menyelesaikan sesuai dengan permintaan soal dan memperoleh hasil akhir sesuai dengan yang diminta. Itu analisis berdasarkan indikator menurut jawaban siswa pertama dengan kategori sangat baik. Nah, di slide selanjutnya juga dipaparkan terkait analisis jawaban siswa dengan kategori cukup. Itu ada typo di situ. Nah, juga beserta Mana ada kategori cukupnya? di Ada tuh. slide selanjutnya Pak, ada Yang ini. di bawah sendiri. Nah, itu maksudnya kategori cukup. Ada salah typo di situ, Pak. Mohon maaf. Oke, oke, siap. Silakan. Nah, di kategori cukup ini jawaban siswa belum bisa memenuhi semua indikator, terutama pada indikator pengenalan pola dan abstraksi. Nah, pada indikator dekomposisi, siswa dapat menuliskan informasi apa saja yang terdapat pada soal, baik yang diketahui dan yang ditanyakan secara sempurna. Pada indikator pengenalan pola, siswa belum mampu menuliskan pola yang tepat untuk membangun penyelesaian. Siswa mengalami kekeliruan dalam penulisan persamaan koran Indopost, yakni dengan menuliskan 1.500 untuk X lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan 210, di mana siswa tidak langsung merujuk pada persamaan yang diinginkan oleh peneliti. Nah, pada indikator abstraksi dan berpikir logaritma, siswa tidak menuliskan titik potong pada grafik yang dibuat meskipun langkah penyelesaian serta langkah-langkah pengerjaan sesuai meskipun terdapat kekeliruan. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Diana pada tahun 2002, bahwa siswa dengan kemampuan cukup mampu menyelesaikan soal namun mengalami kekeliruan. Nah, serupa juga dengan penelitian Lestari dan Anizar pada tahun 2020, bahwa pada siswa dengan kategori sedang mampu memenuhi indikator, namun pada tahap akhir pengerjaan akhirnya kurang disempurnakan. Saja, Pak. Oke, sudah ya. Tuh. Nanti terkait tentang pertanyaan gampang kita diskusikan sendiri. Jadi gini, apa namanya? Karena nanti habis ini sampean bisa berangkat ke kampus. Untuk proyek UASnya mungkin ada yang ditanyakan kah?
Mohon izin Pak, Ya silakan. Silakan Gus. Eh, apakah nanti ini wawancaranya memerlukan itu Pak, memerlukan pedoman wawancara Pak? Terserah wawancaranya monggo yang ingin diperdalam yang mana, di bagian mana. Silakan. Itu Pak, mungkin panjenengan memiliki itu Pak, pedoman pedoman wawancara untuk dianjurkan pada kami mungkin Oke, seperti oke. Coba. tabel atau deskripsi atau seperti apa gitu Pak? Oke, nanti saya buatkan. Kalau memang diperlukan saya buatkan. Pak. Saya buatkan rencana untuk ke sekolah kapan ya? Itu Pak, kami rencanakan insya Allah Rabu minggu depan karena Senin Selasa itu juga ada UAS. Sedang Rabu Oh, kan libur, jadi nggih Rabu minggu depan. oke, oke. Rebo Dan ya. sekolahannya juga itu Pak, apa membatasi waktu di minggu ini untuk bisa di hari Kamis, hari Rabu dan Kamis. Karena kan kemarin sama hari ini kami nggak bisa, jadi mau nggak mau kita bisa melakukan observasinya di hari Rabu minggu depan. Oh, ngono. Siap, siap. Kalau Rabu kemarin nggak bisa ya? Kenapa? Nah, itu Pak, mungkin karena mendadak sehingga kami belum Hmm, siap dan Ida dan SMP 2 Puri itu terakhir jam setengah 2 siang dan itu pun eh, in, intrakurikulernya mulai dari Senin sampai Kamis saja. Sehingga kan kemarin saya tuh datang ke sana itu kan duhur Pak nggih. Hari apa itu? Nggih. Hari Rebo sih. Hari Kamis. Bukan Pak, saya ke SMPN 2 tuh hari Kamis Selasa. Cuma kan untuk Rebo itu kan mendadak gitu. Jadi mungkin kami oke, oke. beberapa Nggak apa-apa. nggih. Yang penting Rebo, kemudian nanti hasilnya langsung diolah ya. Nggih, Pak. Siapa? Siap, nanti Itu hasilnya langsung hanya diolah. Kenapa? itu hanya itu Pak. Panjenengan hanya mengharapkan kami untuk mengumpulkan data terkait kemampuan berpikir matematis siswa Iya, saja nggih. iya, sesuai dengan Bukan. itu. Ada ini kan sudah ada kegiatan satu dua Nggih. itu ada laporannya. Monggo dibuatkan laporan sesuai itu. Nanti kalau memang diperlukan pada wawancara, coba ini hari ini atau besok pagi saya buatkan, kemudian nanti saya share. Nggih, Pak. Dan nanti rencananya, begini, rencananya saya adalah hasil dari itu nanti coba saya publikasi kemudian itu nanti saya buat gaya saya, nanti nama sama saya tahu cantumkan juga untuk dipublikasinya. Bayar apa enggak usah, itu pakai uang saya nanti. Nggih, Pak. Allah, Pak, terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Oke, itu nanti jadi tetap dengan nama saya juga. Nama sampean tak Katurno karena datanya sampean. Datanya sampean saya juga saya hanya ini meramu data itu ke dalam bentuk artikel. Jadi nanti luaran mata kuliahnya itu ada berupa artikel dan nanti bukunya saya juga minta komitmennya untuk memang kalau misalkan ada revisi dari ini nanti saya berikan Google Drive. Silakan dikumpulkan yang UTS sama UAS nanti. Rencananya itu yang UTS dan UAS UTS dan makalah itu saya buatkan jadi buku. Kemudian yang UAS-nya wawancaranya rencana itu saya buatkan jadi artikel seperti itu. Nanti terkait tentang biaya dari saya. Kalau yang buku ya itu semuanya baik buku maupun ini memang kita kolaborasi sehingga nama kita bersama bareng-bareng. Ya, mungkin itu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, monggo saya tutup dulu langsung saja ya, karena habis ini kan saya langsung ke kampus. Nggih, Pak. Untuk Nova, Nitip sama Bagus, jangan lupa media permainannya yang kemarin, permainan matematika itu diambil lagi, ditaruh di prodi ya, ditaruh ke Bu Ulil ya, di ruang prodi di Bu Ulil nanti supaya nggak hilang. Oke, baik Bapak. Nanti Heeh. habis ini ke sana sama Mas Bagus. Oke, seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk UASnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Iya. Kak. Iya.